Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Selamat pagi, Frater. Selamat pagi. Kami, anak kelas 76, akan mewawancarai Frater mengenai profesi Frater sebagai guru. Oke. Silakan. Pertanyaan pertama. Mengenai tugas dan peran. Apa saja tugas utama seorang Frater? Seorang guru. Seorang guru ya. Baik. Jadi kalian mau wawancara frater sebagai guru ya, bukan seorang frater. Tugasnya seorang guru tentu yang pertama adalah mengajar. Mana sekali tugas guru itu? Yang paling utama itu mengajar. Selain mengajar, seperti yang kalian alami di sekolah kita ya, guru-guru kita itu mengajar kalian, mendampingi, membimbing, mendidik, memberi arahan, menasihati, memberi pencerahan untuk hal-hal yang kalian kesulitan. Itu tugas guru. Jadi guru itu seperti orang tua yang ada di sekolah. Kalau di rumah orang tua kalian itu ya orang tua, tapi kalau di sekolah guru adalah orang tua untuk kalian. Jadi semua peran-peran berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pembentukan, perkembangan anak-anak, itu adalah tugas guru. Jelas ya? Jelas. Jelas. Bisa lanjut pertanyaan kedua? Silakan. Menurut Frater, apa peran guru selain mengajar di kelas? Oke. Tadi sepertinya Fahri sudah jelaskan tadi ya. Kalau di kelas itu mengajar pada umumnya, ya. Tapi kalau di luar kelas itu tadi membimbing anak-anak, menasihati anak yang bengkak-bengkok, yang nakal, yang tidak sesuai aturan, yang suka bolos. Nah, itu dari aspek kepribadian guru mendampingi, ya. Kalau di kelas rata-rata tugasnya mengajar, tapi di luar kelas guru itu seperti orang tua, membantu anak-anak, mendampingi, membimbing, layaknya seperti orang tua kalian di rumah ya. Itu tugas guru di luar yang mengajar. Cukup? Terjawab ya? Silakan. Yang ketiga, bagaimana cara guru membentuk karakter dan kedisiplinan siswa? Baik. Bagaimana caranya karakter ini dibentuk oleh guru? Frater jawab sesuai pengalaman di sekolah kita ya. Prosedur saya kira kalian sudah paham biasanya. Ada yang panggil, omong, tegur. Ada yang surat panggil orang tua. Benar ya? Ada yang surat peringatan. Dan yang terakhir kalau semua tahap itu sudah selesai sampai meja kepala sekolah, itu keputusan yang satu, kembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan. Kalian pernah ngalami ditegur, surat pernyataan atau panggil orang tua? Pernah ya? Nah, seperti itu kira-kira bentuk-bentuk tindakan atau langkah-langkah yang dibuat sekolah untuk pendampingan karakter. Ya, oke, lanjut. Pendidikan apa yang harus ditempuh untuk menjadi guru? Sebentar, Rasa tanya dulu. Ada yang jadi guru kalian ini? Ada yang tertarik menjadi guru? Putra mau jadi guru? Oh, jadi ini kelompok yang mau jadi guru? Yakin? Baik, pertanyaan menarik. Pendidikan apa? Masih lanjutan pendidikan kemana? Kalau kalian mau jadi guru, ya? Nah, baik. Sistem pendidikan kita di Indonesia syaratnya itu mesti dari sarjana pendidikan, ya. Kalian lihat gelar di guru-guru di belakang yang tulis SPD, itu sarjana pendidikan. Nah, biasanya
lulus SMA tidak bisa langsung mengajar jadi guru, tidak boleh. Maksudnya peraturan pemerintah tidak memperkenankan lulusan SMA itu jadi guru. Mesti minimal ijazah S1. Nah, S1 ini berarti kalian harus kuliah. Lulus SMA harus kuliah. Nah, pertanyaan tadi kuliahnya di mana untuk menjadi guru? Nah, tergantung. Misalnya Fanda menjadi guru apa tadi? Fanda menjadi guru apa? Guru ngaji. Guru apa? Guru matematika misalnya. Jadi kalau Fanda mau jadi guru matematika, itu berarti di sekolah tinggi atau di perguruan tinggi di universitas, Fanda memilih jurusan matematika, kuliah di bidang matematika, ya. Nah, di kampus itu ada yang matematika murni, ada yang matematika menjadi guru. Nah, pilih yang menjadi guru ini. Juga yang lain. Kau jadi guru apa? Inggris. Oh, keren, bahasa Inggris. Berarti kuliahnya pendidikan bahasa Inggris, gitu ya. Kau guru apa? Juga. Olahraga, seperti Pak Tino. Kau Putra? Bahasa Indonesia. Mak kepong bener. Ini kau guru apa? Musik. Oh, keren. Ini? Di sekolah. Di sekolah. Guru? Di sekolah. Guru kelas sekolah. Guru dulu baru kelas sekolah. Kelas pelatih dulu jadi guru dulu baru kelas sekolah. Guru apa? Guru musik. Guru agama. Guru agama. Gini. Perhatian luruskan ya. Tidak ada sekolah menjadi kepala sekolah. Tidak ada. Yang ada kuliah menjadi guru. Ya, ada kuliah pemimpin manajemen itu ada, tapi untuk kuliah menjadi kepala sekolah itu tidak ada. Yang ada kuliah menjadi guru. Nanti ada tahapan ke sana belajar dipandang layak oleh yayasan atau oleh dinas, kepala dinas. Oh, orang ini, guru yang ini layak menjadi kepala sekolah, itu diangkat. Tapi tidak ada sekolah khusus yang kepala sekolah itu tidak ada. Jadi kalau jurusan kepala sekolah itu tidak ada. Ya, jadi pertanyaan tadi kemana kuliahnya kalau menjadi guru? Tergantung menjadi guru apa, ya. Jadi guru musik, belajar di sekolah musik, belajar di jurusan musik, gitu ya. Agama, bahasa Inggris, matematika, PJOK. Jadi kuliah berdasarkan jurusannya. Nah, di kampus-kampus ada banyak, di Unpad juga ada, di Kupang, di mana-mana itu ada. Terjawab ya Putra? Sudah jelas? Lanjut. Nomor 4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan menyelesaikan keguruan S1 atau profesi guru? Baik. Ada dua pertanyaan, itu ada dua ya. Kalau menjadi guru, menjadi syarat kita minimal S1 ya, sarjana 1 ya, atau strata 1, S1 yang gelarnya SPD, minimal itu. Itu rata-rata kuliahnya kalau normal itu 4 semester. 4 tahun, ada 8 semester. Ada yang bisa lebih cepat, 3,5 tahun atau 7 semester itu bisa lulus menjadi guru. Ya, itu normal. Itu yang sesuai, misalnya setiap semester dia lulus, tidak ada mata kuliah yang tertinggal, tidak ada yang tidak lulus, ya, itu normal. Yang tidak normal itu bertahun-tahun tidak habis-habis, itu ada, ya. Harap kalian tidak begitu ya. Harap kalian setelah SMP ke SMA, setelah SMA lulus, lalu pergi kuliah, pada waktunya selesai. Orang naik semester, kalian ikut naik dan semua mata kuliah beres. Supaya 4 tahun selesai, dapat gelar S1, lamar sekolah-sekolah. Itu. Jadi pertanyaan berapa lama? 4 tahun itu minimal. 3,5 tahun sampai 4 tahun itu minimal. 7 semester sampai 8 semester itu minimal. Ya, minimal harus menempuh itu. Jadi rata-rata sekitar itu 4 tahun aja, paling cepat. 3,5 tahun. Lalu tadi profesi guru itu hal yang lain. Profesi guru itu ada sekolahnya sendiri, namanya istilah kita bisa pakai itu namanya PPG, pengembangan profesi guru. Pendidikan profesi guru. Ada yang namanya yang akhir-akhir waktu guru ikuti
itu adanya. Tolong suruh jangan. Lanjut ya. Jadi selain menjadi guru, tadi pertanyaan kedua tentang profesi ya. Pendidikan profesi, pendidikan kekhususan ya. Ada yang pakai jalur reguler yang normal, yang umum itu biasanya 1 semester 6 bulan itu di kampus-kampus resmi. Ada lagi yang namanya dia sebagai guru tapi ikut profesi, sudah menjadi guru. Itu hanya kalau frater baru-baru itu hanya 6 pekan, 1 bulan lebih, tidak terlalu lama, gitu ya. Lalu dia dapat sertifikat sebagai pendidik. Di belakang namanya selain SPD ada GR, terus G dan GR. Selain SPD itu dalam pendidikan, GR itu guru yang sudah tersertifikasi. Ya, jadi pertanyaan tadi begitu, 4 tahun, 3,5 tahun sampai 4 tahun minimal. Lalu ada lagi kuliah khusus untuk mendapat sertifikasi guru, sertifikat guru. Jelas ya? Lanjut. Apakah ada pelatihan atau pendidikan untuk menjadi guru? Ada pelatihan, pendidikan, lalu ada workshop, ada seminar. Itu namanya program pengembangan profesi guru. Jadi dia sudah sarjana, dia sudah menjadi guru, tapi supaya ilmunya itu tetap terus berkembang, terus menjadi lebih baik, menjadi guru menjadi lebih hebat, dia harus mengikuti itu. Ada banyak kegiatan, ada pelatihan, ada diklat, ada workshop, ada seminar, itu ya. Jadi kalau pertanyaan apakah ada program yang banyak sekali, ya. Apakah itu diselenggarakan oleh sekolah atau seminar, webinar online, itu banyak sekali. Pengembangan profesi guru itu banyak sekali kegiatan. Pertanyaan ada. Jelas? Nah, lanjut. Keempat, berapa perkiraan biaya untuk menempuh pendidikan keguruan di perguruan tinggi? Biayanya berapa? Variasi, macam-macam. Ya, macam-macam. Tergantung kampus yang kalian masuk. Kalau kampus negeri biasanya lebih murah. Ya. Kampus swasta, apalagi swasta yang punya nama, maksudnya swasta yang punya kualitas, bermutu. Kalau di Kupang itu misalnya Unika, ya, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, itu lebih mahal daripada Undana. Undana itu kampus negeri. Jadi pertanyaan berapa biayanya tergantung. Ada kampus yang utama swasta yang punya kualitas bagus, itu mahal sekali kuliahnya. Saya tidak tahu persisnya berapa ya. Kalau dulu saya kuliah itu, saya dulu kuliah S1 di Surabaya. Saya sudah lupa, sudah terlalu lama kuliah, 2010. Kalian sudah lahir? Belum. Oh, belum. Belum lahir? Belum. Tuhan, berarti kuliah S1 2010 itu di Surabaya, ambil pendidikan bahasa Inggris. Lalu berapa bayarnya? 400 atau 500-an itu per bulan di kampus swasta waktu itu, bukan negeri. Jadi biayanya berapa tergantung kampus yang kita masuk ya. Negeri itu lebih murah, swasta itu lebih mahal. Apalagi swasta yang punya nama, swasta yang berkualitas. Di Surabaya itu ada Unika Widya Mandala, itu mahal sekali. Di Kupang ada Unika Widya Mandira, itu mahal sekali kampusnya. Gitu ya. Nah, biasanya kampus yang lebih murah, kampus negeri yang murah dan kampus yang berkualitas, masuknya tidak gampang. Ada seleksi yang ketat, ada syarat-syarat yang mesti terpenuhi, gitu ya. Jadi pertanyaannya berapa biayanya? Saya tidak bisa jelaskan secara terperinci, tergantung kampus yang dimasuk, yang kalian pilih untuk kuliah. Ya, lanjut. Apakah Frater pernah mendapatkan beasiswa saat kuliah? Jika ya, beasiswa apa dan bagaimana cara mendapatkannya? Beasiswa, ya. Frater tidak pernah dapat beasiswa
karena begini, tidak dapat beasiswa karena frater itu seorang biara, masuk biara, dikuliahkan oleh kongregasi, dikuliahkan oleh biara. Ya, jadi kalian dengan cowok-cowok ini masuk biara supaya kuliah gratis. Cewek-cewek juga boleh masuk biara dari suster, lalu kalian bisa kuliah dibiayai oleh biara. Nanti tidak dapat beasiswa. Lalu setelah S1 selesai, baru-baru tahun 2022 masuk kuliah S2 itu masih dibiayai oleh biara, oleh yayasan. Ya, jadi tidak ada pengalaman dapat beasiswa. Ya, kuliah dibiayai sendiri oleh biara yang ongkos kuliah, bukan beasiswa. Ya, kalau beasiswanya masih banyak sekali ya. Banyak sekali, ada yang disiapkan oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga swasta, oleh orang-orang tertentu yang punya kepedulian bidang pendidikan, mereka membiayai orang-orang untuk kuliah. Yes, ada banyak ya, tapi frater sendiri tidak punya pengalaman untuk dapat beasiswa untuk kuliah, tidak ada ya. Dia sendiri. Maka masih ada. Nah. Apakah biaya pendidikan untuk menjadi guru sepenuhnya ditanggung sendiri atau ada bantuan dari pemerintah? Untuk frater? Ya. Nah, frater sudah jelaskan tadi, frater tidak ada. Kalau bantu pemerintah itu beasiswa, frater tidak itu. Frater dibiayai, bukan biaya sendiri sih, dibiayai oleh biara, karena frater seorang biara. Tapi kalau guru-guru kalian yang lain, itu orang tua yang mengongkosi, bayar sendiri, ya, dibayar oleh orang tua. Karena yang bersangkutan tidak mungkin dia bayar sendiri, kecuali dia kuliah sambil kerja, ya, dia bisa bayar sendiri. Tapi kalau belum bekerja itu dibiayai oleh orang tua, ya. Kalau frater sendiri tidak dibayar oleh pemerintah, tapi dibayar oleh biara. Silakan, masih ada? Lanjut. Apa risiko atau tantangan yang sering dialami guru dalam menjalankan pekerjaannya? Bukan kuliah ya, pekerjaan. Nah, tantangan sebagai guru apa ya? Mestinya kalian tanya di guru-guru kalian. Banyak pengalaman yang bagus, yang menarik, yang menyenangkan juga ada. Tantangan juga ada. Apa ya misalnya? Guru zaman sekarang tantangannya itu adalah yang paling sulit adalah, bukan sulit ya, menurut frater sih, karena frater punya pengalaman aja. Sekarang kepala sekolah, bukan guru. Tapi frater lihat kalian punya guru-guru di sini, apa ya? Mungkin perubahan-perubahan yang sering kali terjadi tentang kurikulum, ya. Jadi dulu belum selesai dengan KTSP, kurikulum 13, tiba-tiba masuk kurikulum baru, harus menyesuaikan lagi, harus siap-siap perangkat-perangkat kayak begini, ini apa, modul ajar, lalu program tahunan, program semester dan macam-macam. Ini berkas-berkas yang masih disiapkan oleh guru, dan ini pekerjaan yang tidak mudah, ya. Susah ini. Belum lagi mengajar kalian di kelas, huru hara, ribut sana, ribut sini, gurunya stres, ya. Frater tidak terlalu mengalami apa yang menjadi tantangan untuk guru, tapi yang frater lihat ini harus menyediakan waktu khusus untuk menyiapkan perangkat ajar, ya, bahan-bahan ajar, lalu harus melengkapi diri dengan sarana prasarana, misalnya komputer, laptop, atau yang lain-lain untuk memperlancar pengajaran di kelas, ya. Sekolah kan hanya siapkan LCD, komputer kan tidak ada, jadi guru siap sendiri, bahan ajarnya disiapkan, lalu hal-hal yang lain, banyak sekali tanggung jawab guru. Mereka itu kan selain guru, juga di rumah sebagai orang tua, harus urus keluarga, urus anak, istri, suami. Jadi bagaimana membagi waktu, apalagi seorang ibu yang punya anak kecil, anaknya sakit misalnya, dia harus urus anaknya, harus urus keluarganya, harus urus kalian di sekolah. Itu tantangan-tantangan yang sering kali Frater perhatikan ya, ada oleh Bapak Ibu guru kalian di sini ya selama ini. Bisa tangkap ya?
Masih ada? Pernahkah Bapak Ibu mengalami tekanan mental atau stres karena pekerjaan? Bagaimana cara mengatasinya? Apakah ada guru yang stres karena tekanan pekerjaan? Kayaknya ada. Kembali tidak tahu persis, sepertinya ada. Kayaknya pertanyaan itu langsung ke guru. Kalian tanya Pak Angki apakah pernah stres? Boleh. Tapi enggak, guru-guru SMP Daulat ternyata kalian lihat happy-happy ya. Datang ke sekolah senang-senang. Kalau sampai stres dan sampai parah, kayaknya belum ada ya, sampai gila. Jadi guru belum ya. Mudah-mudahan tidak ada. Kita berdoa tidak seperti itu. Tapi memang kalau ada lelah, capek dengan pekerjaan, itu ada. Itu Pak, kita manusia karena terkadang juga terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak tuntutan, stres juga itu biasa. Nah, tapi kalau sampai stres yang parah sekali lalu sakit lalu tidak datang sekolah, atau kira belum ada di tempat kita ya. Pada sendiri juga tidak mengalami hal seperti itu. Jika jadi guru belum. Karena bertemu dengan kalian itu satu hiburan tersendiri untuk guru. Datang ke sekolah, lihat kalian lucu-lucu, gagah, cantik-cantik, ada ya dobu laki-laki. Itu hal yang menyenangkan untuk bagi guru ya. Apalagi guru yang senang menjadi guru, senang mengajar, guru yang merasa bahwa profesi guru itu dia punya panggilan hidup, dia punya pelayanan. Itu bahagia sekali. Ya, datang ke sekolah bertemu kalian, mengajar. Pertama dia anak wali Pak, jatuh bangun bersama. Kadang kalian nakal kasih lurus, kadang kalian belok kemana kasih lurus lagi. Itu suka duka menjadi guru, tapi itu menyenangkan, ya. Tidak, belum ada guru kita di SMP Daulat ya sampai stres. Belum. Kalau masuk satu dia belum ada. Jangan doakan begitu ya. Kalau kalian makin nakal, kesian gurunya makin stres. Nah, jangan. Ya, nakal cukup nakal yang khas yang kalian anak remaja itu. Ya, guru masih bisa punya kemampuan untuk mengendalikan. Tapi kalau nakal yang sampai di luar jalur, kembali ke orang tua. Masih ada? Sudah selesai? Nah. Terima kasih Pak Pes. Sebentar Fanda. Sebelum kalian tutup, nanti mau tanya. Dari cerita, dari proses wawancara, kalian tanya, Fatir jawab. Kira-kira cinta dan jadi guru tadi masih pengen atau sudah tidak mau lagi? Masih. Semakin tertarik menjadi guru atau sudah hilang? Semakin tertarik atau sudah berkurang? Ada yang takut, ada yang menjadi ketika Fatir cerita jadi guru ternyata susah ya, saya tidak mau jadi guru. Ada yang berpikir seperti itu? Tidak ya? Pekerjaan menjadi guru itu sangat mulia. Fatir selalu bilang dengan teman-teman guru, dengan guru-guru kalian, guru-guru kita di sini, kita lelah menjadi guru, capek menjadi guru di anak orang. Kan anak orang, kalian itu anak orang, bukan anak kalian. Ya. Nah, tetapi tempat di surga itu sudah disiapkan untuk para guru. Kalian setuju tidak kalian ini? Tempat di surga itu sudah disiapkan. Tuhan sudah menyediakan tempat di surga untuk para guru. Setuju tidak? Setuju. Karena guru itu pekerjaan yang sangat mulia. Semua orang hebat di dunia itu. Kalian lupa itu lagi. Sebentar saya masih dengan ini apa namanya? Gini, Pak mau bilang, sorry, nanti kalian potong-potong situ ya? Iya, Frate. Gini, guru itu bukan orang hebat. Ada yang punya orang tua menjadi guru? Ada. Mama, siapa yang guru? Mama guru. Yang lain? Guru juga. Nah, jadi tidak semua. Sebentar. Guru itu bukan orang hebat, bukan. Tetapi semua orang hebat di dunia, penemu ini, penemu itu, penemu Facebook misalnya, itu pernah diajari oleh guru. Setuju tidak? Setuju.
presiden kita itu pernah menjadi murid, dia punya guru, pernah diajari oleh guru. Ya, Frater itu pernah diajari oleh guru. Semua guru kita itu pernah, orang tua kalian itu pernah bersekolah, itu pernah diajari guru. Jadi guru itu bukan orang hebat, tapi semua orang hebat itu pernah diajari oleh guru. Ya, benar ya? Nah, Jadi kalian yang sudah pengen jadi guru, gas, jangan temu, gas terus. Ini profesi yang bagus, banyak sekali profesi, banyak sekali pekerjaan. Jadi guru itu salah satu profesi yang sangat mulia. Apalagi kalau kalian masuk biara, seorang suster, seorang frater dan menjadi guru, itu double. Ya, guru yang berjumpa itu keren sekali. Depan kelas seorang suster dia guru, keren sekali namanya. Guruku seorang suster, guruku seorang frater, itu keren. Nah, izin orang tua masuk ya. Oke, gitu ya. Ya. Silakan Panda. terima kasih Frater atas perhatiannya dari tadi hingga sekarang. Karena itu kasih. Baik, itu ya. Ya, seperti itu. Terima kasih.